Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi. Kemampuan yang harus Anda kuasai pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami persamaan akuntansi dan memasukkan transaksi ke persamaan akuntansi. Jadi mahasiswa setelah hari ini itu harus bisa melakukan pemasukan transaksi atau input transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansinya seperti apa? Nah, ini rumusnya. Diingat-ingat ya. Yang berwarna merah, rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Tiga komponen ini, yaitu komponen aset atau harta. Ini adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi aset ini adalah kelompok akun, yaitu kelompok akun aset. Ini adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Biasanya terdiri dari kas, kas tunai, mungkin saja kas di bank, ya. Kemudian ada perlengkapan, ada piutang, misalkan. Kemudian ada peralatan kantor, ya, peralatan bengkel, misalkan kalau dia usahanya adalah bengkel, peralatan salon, ya misalkan, ataupun komputer. Ya. Kemudian bisa saja terdiri dari bangunan, ada aset bangunan kantor, ya. Kemudian ada tanah, kalau dia memang memiliki tanah. Jadi di aset ini nanti segala akun-akun seperti tadi yang saya sebutkan itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok kewajiban. Kewajiban itu atau utang, ya, kewajiban atau utang. Jadi sebuah hak dari kreditor, ya, hak dari kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Jadi di kelompok kewajiban ini nanti biasanya terdiri dari utang usaha, utang bank, ya, misalkan, atau utang sewa atau utang gaji, yaitu segala sesuatu yang kita miliki tetapi itu berasal dari utang atau pinjaman, atau sesuatu yang kita nikmati tetapi kita belum memberikan hak kepada barang tersebut. Misalkan kita menyewa tempat, ya. Kemudian kita sudah menempati tempat itu untuk kita gunakan, tapi kita belum membayar sewa itu, maka itu namanya utang sewa. Nanti masuk dalam kategori kewajiban atau kategori utang. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas pemilik. Nah, ekuitas itu apa? Modal, ya. Jadi modal pemilik, yaitu apa? Hak dari pemilik. Jadi persamaan akuntansi ini rumusnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Terdiri dari tiga kelompok besar, aset, kelompok kewajiban, kelompok ekuitas. Di mana setiap kelompok ini atau akun ini, ya, kelompok akun ini nanti di dalamnya itu bisa bermacam-macam akun. Jadi tadi ada aset, misalkan ada kas, piutang, dan seterusnya. Kewajiban atau utang itu nanti ada utang usaha, utang bank, utang sewa, dan seterusnya. Kemudian kalau ekuitas itu nanti terdiri dari modal. Biasanya cuma satu, ya, modal pemilik. Misalkan modal Tuan Arif, modal Tuan Mufti, misalkan, itu nanti di situ. Nah, dan rumusnya namanya saja persamaan, maka harus sama. Artinya apa? Artinya total aset yang dimiliki perusahaan itu harus sama dengan total utang ditambah total ekuitas. Jadi kalau kewajiban utang perusahaan ditambah dengan modal perusahaan itu sama saja dengan aset atau kekayaan. Jadi rumusnya ini harus selalu seimbang, ya. Harus seimbang. Rumusnya ini, ya, persamaan akuntansi rumusnya ini, Mas dan Mbak. Jadi ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Jadi macam-macam, ya, aset ada berbagai macam akun nanti di dalamnya, kewajiban juga ada berbagai macam akun di dalamnya, kemudian ekuitas juga ada
akun modal biasanya. Nah, ini harus sama. Total yang dimiliki oleh perusahaan, asetnya totalnya itu berapa, itu harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Namanya saja dengan persamaan. Oke ya. Kemudian ini transaksi bisnis sekarang. Transaksi bisnis itu adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Jadi transaksi-transaksi ini nanti transaksi ekonomi yang mengakibatkan perubahan atau yang mengakibatkan adanya pengaruh ya, yang memberikan pengaruh kepada akun-akun pada kelompok ini, ketiga ini, baik aset, kewajiban maupun ekuitas, nanti ada transaksi yang mempengaruhi akun-akun ini. Ya, ini namanya transaksi bisnis. Dan kemampuan yang harus Anda miliki adalah dari transaksi bisnis ini Anda mampu menginput atau memasukkan transaksi bisnis ini ke dalam persamaan akuntansi, sehingga persamaan akuntansinya itu akan terlihat secara seimbang. Jadi setiap terjadi transaksi bisnis itu harus persamaannya itu harus seimbang. Jika tidak seimbang ya antara aset, kewajiban dan ekuitas, maka dapat dipastikan Anda ketika memasukkan transaksi bisnis tersebut terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam memasukkan atau salah dalam perhitungan. Nah, seperti ini adalah persamaan akuntansi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh atau ilustrasi transaksi bisnis ini. Ilustrasi yang pertama, Tuan Arif pada tanggal 1 November 2020 memulai sebuah bisnis yang diberi nama Kan Service. Nah, namanya Kan Service. Nah, ilustrasi yang pertama, A. Tuan Arif itu menyetor 25 juta rupiah berupa uang tunai ke Kan Service. Jadi Tuan Arif ini membuka usaha, setelah itu menyetorkan modal pertamanya kepada perusahaan, ya perusahaan servis. Kita lihat bagaimana cara memasukkannya. Nah, kita bermain analisis dulu pertama. Tuan Arif menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta. Itu artinya perusahaan itu menerima uang tunai cash 25 juta dari Tuan Arif seorang selaku pemilik. Artinya perusahaan mendapatkan uang tambahan. Nah, dalam hal ini karena uang tunai maka yang akan berpengaruh apa? Yang akan berpengaruh itu adalah aset. Otomatis aset perusahaan itu bertambah. Aset perusahaannya bertambah yaitu pada akun kas. Kasnya bertambah. Karena tadi Tuan Arif itu menyetorkannya uang kas ya, uang kas. Nah, kasnya bertambah 25 juta ini. Nah, kemudian karena menggunakan persamaan maka ini harus sama. Nah, apa yang bertambah lagi apa? Yang bertambah adalah modal Arif ya, modal Tuan Arif bertambah 25 juta. Keterangannya adalah investasi oleh Tuan Arif. Sehingga pada poin A ini persamaan akuntansinya sudah betul, yaitu aset sama dengan ekuitas pemilik, yaitu asetnya 25 juta sama dengan 25 juta modal. Ini adalah contoh untuk yang pertama. Kan Service ya, perusahaan itu membeli 20 juta untuk tanah. Jadi perusahaan Tuan Arif tadi membeli tanah sebesar 20 juta. Nah, ini murah ya. 20 juta dapat tanah. Mungkin berapa meter itu ya? Mungkin 2 kali 5 meter mungkin ya. Lumayan untuk membuat ruko kecil ya, bukan ruko ya, toko. Oke, anggap saja ini membeli tanah 20 juta. Nah, karena dia membeli tanah, perusahaan itu membeli tanah, maka otomatis dia mengeluarkan dana uang. Nah, ini kalimat balance artinya saldo dari poin A tadi ya. Jadi poin A tadi saldonya ini. Ada kas 25 juta ya, kita hilangkan dulu 3 angka di belakang. Kemudian modal Arif 25 juta. Kemudian ada transaksi B, membeli tanah
Karena membeli maka dia harus membayar 20 juta sehingga kasnya berkurang min 20 juta. Ini karena untuk membeli sehingga balance-nya atau saldonya ya pada poin B ini kas tinggal 5 juta. Kemudian kas ini berkurang untuk apa? Kas ini berkurang untuk membeli tanah. Maka tanahnya itu masuk kategori harta atau aset. Sehingga tanahnya bertambah senilai 25 juta. Sehingga bertambah hartanya menjadi 25 juta. Sedangkan modalnya masih sama yaitu 25 juta. Sehingga persamaannya sudah betul yaitu apa? Modalnya 25 juta, hartanya 25 juta yang terdiri dari kas 5 juta, tanahnya 20 juta. Sama-sama 25 juta. Tetapi di dalam poin B ini bentuknya berbeda yaitu bentuk kas dan bentuk tanah karena sudah dibelanjakan tadi, sudah ditransaksikan. Sedangkan pada poin A tadi masih dalam bentuk murni uang tunai atau kas. Nah ini, jadi ini persamaannya di sini yaitu berpengaruh pada akun kas dan akun tanah sehingga kasnya berkurang, tanahnya bertambah sehingga persamaannya tidak bergeser ya, persamaannya masih seimbang. Yang bergeser hanya bentuk dari harta itu sendiri. Selanjutnya poin C. Nah, ini. Poin C, kan service itu membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan senilai 1.350.000 dan akan dibayar kemudian. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Pertama, dia membeli apa? Membeli perlengkapan. Karena dia membeli, otomatis perlengkapannya bertambah. Karena perlengkapan bertambah, perlengkapan itu masuk kategori harta atau aset sehingga perlengkapan muncul di persamaan akuntansinya. Perlengkapan dengan nilai plus 1.350.000 sehingga perlengkapan saldonya 1.350.000. Ya kan? Karena kita membeli perlengkapan maka otomatis perlengkapan bertambah. Nah, perlengkapan ini dibeli dengan cara apa? Akan dibayar kemudian. Nah, ini akan dibayar kemudian atau hutang, ya kan? Utang, bayarnya nanti itu namanya utang. Karena utang maka utang kita bertambah. Ya, karena bayarnya nanti maka utang kita bertambah. Sehingga memunculkan akun utang. Nah, ini muncul utang di sini. Nah, utangnya ditambah di sini. Utang usahanya muncul, utangnya nambah 1.350.000 sehingga persamaannya sudah betul yaitu kas 5 juta ditambah dengan perlengkapan 1.350 ditambah dengan tanah 20 sehingga totalnya 26.330 ya 350 sorry 26.350. Sedangkan di sisi kewajiban dan ekuitas ini juga sama, kalau ini di total masih sama nilainya 26.350. Itu artinya persamaan ini sudah betul, analisis kita sudah betul yaitu dengan cara menambah perlengkapan di bagian harta dan juga menambah utang di bagian kewajiban. Ini adalah untuk mengisi atau mencatat atau menginput transaksi bisnis poin C ini. Kan service itu memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, ini sudah ada usaha, ada kegiatan perusahaan itu memberikan jasa. Kebetulan ini kan service itu memberikan jasa ya, perusahaan jasa, maka dia memberikan jasa pada pelanggannya dengan nilainya 7.500.000 ya. Nilainya cukup signifikan 7.500.000 dan diterima tunai. Nah, ini kata kuncinya di sini. Nah, memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, karena jasa pelanggan maka ini masuk ke kategori pendapatan, ya kan, pendapatan. Senilai 7.500.000 dan diterima tunai. Nah, karena tunai maka otomatis apa? Perusahaan menerima uang. Ya, uang ini dalam bentuk kas. Maka dari keterangan kata kunci diterima tunai ini maka kas kita bertambah. Ini lihat, cek. Nah, kas kita bertambah, poin D ini kas kita bertambah 7.500.000. Sehingga pada saat ini saldonya
kasnya 12.500.000. 5 juta ditambah 7.500.000. Nah, 5 juta dari mana? 5 juta ini adalah dari balance atau dari saldo. Saldo per poin poin C tadi. Di poin C kan tadi kasnya saldonya 5.000. Nah, ini. Kemudian dari uang 7,5 ini diterima 7,5 ini berasal dari mana? Dari pelanggan atau dari hasil pekerjaan kita memberikan jasa, maka pendapatan bertambah. Nah, pendapatan ini otomatis akan menambah modal Tuan Arif bertambah sebesar 7,5 juta. Sehingga total modal Tuan Arif 32.500.000. Sedangkan perlengkapan tanah dan utang itu saldonya masih sama karena ketiga akun ini tidak terpengaruh oleh transaksi poin D ini. Jadi poin D ini hanya mempengaruhi kas dan juga modal. Sehingga kalau ini kita total juga masih betul atau sudah sama sesuai dengan persamaan akuntansi. Gitu ya. Jadi dari kelompok harta itu bertambah 7,5, kelompok kewajiban dan ekuitas juga bertambah 7,5. Sama-sama bertambah kanan kiri. Ibarat kalau timbangan itu timbangan yang sebelah kiri ditambah 7,5, timbangan kanan ditambah 7,5, otomatis timbangannya itu pasti akan tetap seimbang, gitu kan? Ya. Atau misalkan timbangannya yang kiri timbangannya dikurangi 7,5, kemudian yang kiri lagi ditambahi 7,5, tetapi beda akun, maka tetap seimbang. Itulah kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kita lanjut ke poin E. Nah, ini ilustrasi berikutnya poin E, kan servis membayar beban-beban. Nah, ini perusahaan membayarkan beban-beban. Di antaranya beban gaji sebesar 2.125.000, ada beban sewa, ada beban listrik, ada beban air. Jadi selama operasi perusahaan itu perusahaan mengeluarkan beban ya atau konsumsi untuk bayar gaji karyawan, nyewa tempat mungkin atau nyewa komputer kalau kita belum punya komputer, atau mungkin nyewa website ya untuk pemasaran bisa misalkan ya. Kemudian kita membayar listrik untuk lampu, kemudian membayar air untuk kebutuhan minum misalkan ataupun bersih ya. Nah, maka karena kita membayar nih kata kuncinya, karena kita membayar untuk beban ini, otomatis kas kita berkurang. Kita lihat di sini. Nah, kas kita berkurang poin E ini sebesar 3.650.000, yaitu dari penjumlahan dari keempat beban tadi 21.800, 450 ditambah 275. Sehingga kas kita menjadi 8.850 setelah dikurangi dengan beban tadi. Nah, kemudian pasangannya apa? Pasangannya kas kita berkurang 3.650 itu untuk apa? Tadi untuk membayar beban-beban. Maka di sini beban itu mengurangi modal sehingga modal Arif itu berkurang yaitu sebesar sama 3.650, tapi kita uraikan satu-satu. Untuk beban gaji 2.125, beban sewa, beban listrik dan beban air, sehingga modal Arif tinggal 28.850. Nah, perlengkapan tanah dan utang tidak berubah karena tidak mempengaruhi ketiga akun ini. Yang terpengaruh adalah akun kas dan juga akun modal, sehingga persamaannya tetap seimbang, sudah betul. Yang menjadi poin di sini adalah ketika perusahaan itu membayar sesuatu untuk beban-beban ya, kayak tadi listrik, gaji listrik dan sebagainya, itu nanti akan mengurangi modal, ya kan? Akan mengurangi modal. Kalau tadi pada poin D, ketika perusahaan itu mendapatkan uang dari pendapatan sewa atau pendapatan jasa dari pelanggan, akan menambah modal itu. Jadi modal itu bertambah jika ada pendapatan dan berkurang jika untuk membayar beban, itu ya, diingat-ingat. Nih, gitu. Selanjutnya poin F ya. Nih poin F sekarang. Poin F, kan servis membayar 950 kepada kreditor. Kreditor itu siapa?
kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman atau orang yang memiliki hak untuk dilunasi ya. Atau orang yang memberikan pinjaman atau orang yang punya hak kepada kita untuk nagih kepada kita supaya kita membayar uang kepada mereka. Nah, kata kuncinya karena dia itu membayar, maka otomatis kas kita berkurang. Maka yang terpengaruh adalah kas kita. Kas kita berkurang 950 sehingga kas kita tinggal 7.900.000. Nah, kas kita berkurang untuk apa? Untuk membayar kepada kreditor atau untuk membayar utang ya, melunasi utang ya, membayar atau mengangsur utang. Nah, maka utang kita dibayar. Karena utang kita membayar, maka utang kita juga berkurang. Nah, ini utang kita berkurang 950 sehingga sisanya tinggal 400. Nah, ini juga sudah seimbang karena transaksi F ini hanya mempengaruhi kas yang berkurang, utang yang berkurang. Jadi sama-sama sisi harta ini berkurang, sisi kewajiban dan ekuitas atau pasifa juga berkurang. Sama-sama berkurang, maka sudah seimbang. Ini adalah poin yang F. Jadi pertama kali kita cari kata kuncinya, kemudian kita masukkan kepada akun-akun yang sudah ada. Jika belum ada akunnya, kita tambahi akun baru di situ. Selanjutnya poin G. Pada akhir bulan, perlengkapan yang tersisa 550.000. Nah, ini kita ingat-ingat nih. Kita lihat saldo perlengkapan pada poin F. Kita lihat di sini. Perlengkapan pada poin F, saldonya berapa? 1.350.000. Ternyata pada poin G, pada akhir bulan, ini perlengkapannya tersisa. Nah, tersisa 550. Nah, saldonya tadi kan 1.350. Kok ternyata jadi 550. Artinya ada selisih, yaitu sebesar 800.000 itu digunakan atau dipakai. Perlengkapan yang dipakai itu akan menimbulkan akun beban perlengkapan. Sehingga dari transaksi H ini yang terpengaruh itu apa saja akunnya? Yang terpengaruh adalah akun perlengkapan. Di mana akun perlengkapannya berkurang karena terpakai sebesar 800.000. Sehingga saldo perlengkapan pada akhirnya menjadi 550.000 sama seperti pada soal yang mengatakan bahwa pada akhir bulan sisa perlengkapan 550.000. Nah, lantas apa yang berpengaruh kedua? Nah, karena ini perlengkapan kita berubah menjadi beban, artinya ada perlengkapan kita yang kita pakai sehingga menjadi beban perlengkapan, mengurangi perlengkapan, maka yang berpengaruh satunya adalah modal. Modal kita juga berkurang 800.000. Keterangannya beban perlengkapan. Sehingga modal kita tinggal 28.050. Kalau kita jumlah akan sama kasnya 7.900.000, kemudian perlengkapan 550.000, tanahnya masih sama 20.000, itu sama dengan 400.000 utang ditambah dengan 28.050 modal. Nah, ini pada transaksi ini maka yang berpengaruh hanya perlengkapan berkurang dan modal kita berkurang karena beban perlengkapan itu muncul atau beban perlengkapan itu bertambah. Itu ya, jelas. Terakhir poin H. Poin H mana tadi? Nah, ini poin H, poin yang terakhir. Nah, pada poin H, pada akhir bulan Tuan Arif itu menarik uang 2 juta kas untuk keperluan pribadi. Nah, ini ternyata setelah perusahaan berjalan 1 bulan, Tuan Arif melihat perusahaan berjalan dengan baik nih. Ada kemungkinan banyak pendapatannya tadi kan. Kemudian dia mengambil uang, dia menarik uang dari perusahaan kan servis tadi sebesar 2 juta. Yang itu terdiri dari kas. Karena Tuan Arif mengambil uang kas 2 juta, maka pengaruhnya kepada kas. Kasnya apa? Berkurang. Jadi kasnya ini berkurang karena diambil Tuan Arif sehingga kas perusahaan menjadi 5.900.000.
semakin kecil karena diambil Tuan Arif. Nah, Tuan Arif itu mengambil untuk apa sih? Oh, ternyata untuk keperluan pribadi. Dia mungkin mau pergi jalan-jalan mungkin, atau mungkin mau menabung ya, diambil uangnya. Nah, karena dia mengambil uang untuk kepentingan pemilik, maka akan mempengaruhi modal pemilik. Ya, karena Tuan Arif sang pemilik itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan dia, maka modal pemilik, ya modalnya Tuan Arif berkurang sebesar 2 juta juga. Keterangannya penarikan pribadi, sehingga modal Tuan Arif tinggal 26.050. Atau penarikan pribadi ini bisa juga dikatakan prive atau prive ya. Ini prive. Nah, tulisannya ini ya. Prive atau penarikan untuk kepentingan pribadi, sehingga persamaan akuntansinya kas 5.900.000 ditambah perlengkapan 550 ditambah tanah 20.000 sehingga menjadi totalnya 26.450 juta ya. Sedangkan di sisi kewajiban itu utang usaha masih saldonya masih 400, kemudian ini modalnya 26, sehingga di total juga sama, yaitu 26.450. Seimbang antara aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Dan ini adalah saldo yang terakhir ya. Jadi di akhir bulan saldonya adalah seperti ini. Nah, ini adalah transaksi bisnis yang kita inputkan ke dalam persamaan akuntansi. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, ini transaksi bisnis tadi itu akan mempengaruhi transaksi terhadap beberapa aspek. Nah, ini kita khususnya di aspek ekuitas pemilik atau di modal pemilik. Jadi untuk pemilik di modal pemilik ini ada dua, bertambah dan berkurang. Nah, berkurang itu untuk apa? Ekuitas pemilik itu berkurang jika terjadi penarikan pemilik atau apa prive tadi ya. Oke, ini saya Nah, tadi ekuitas pemilik itu akan berkurang manakala pemilik itu menarik uangnya dari perusahaan, atau dengan kata lain pengambilan untuk kepentingan pribadi atau prive, itu otomatis modal akan berkurang. Kemudian perusahaan membayar beban-beban kayak beban listrik, beban sewa, gaji ya, beban perlengkapan. Maka otomatis akan mengurangi modal dari pemilik ya. Kemudian ekuitas atau modal pemilik akan bertambah jika apa? Jika pemilik itu menambah investasinya ya. Ini investasi, misalkan di tengah jalan atau di awal bulan pemilik itu menambah investasi lagi, menambah uang ke kas perusahaan untuk menambah modalnya, maka otomatis akan bertambah modalnya. Kemudian yang kedua, jika terdapat pendapatan dari para pelanggan, masih pendapatan, kita memberikan jasa, kemudian mereka membayar pendapatannya, membayar jasanya kepada kita mendapatkan pendapatan, sehingga akan menambah ekuitas. Nah, dari ini maka pada akhirnya, pada akhir bulan atau akhir periode, kita bisa menghitung manakala pendapatan kita simbolkan dengan P misalkan, manakala pendapatan kita itu totalnya itu ternyata lebih besar. Nah, B atau beban, jadi pendapatan selama 1 bulan di total, kemudian diselisihkan, dibandingkan dengan beban selama 1 bulan atau 1 periode, itu besar mana?
ketika pendapatannya itu lebih besar dari beban, maka ini menimbulkan laba. Tapi manakala bebannya itu lebih besar alias pendapatnya itu lebih kecil, maka itu menimbulkan yang namanya rugi. Nah, itu tahu kan? Jadi kalau rugi itu artinya ya pendapatannya itu lebih kecil daripada beban, atau istilahnya besar pasak daripada tiang gitu kan. Tiangnya kecil, pasaknya besar, itu namanya rugi. Tapi kalau tiangnya besar, pasaknya kecil, itu namanya untung. Atau pendapatan besar lebih dari bebannya, ini namanya lah. Nah, inilah konsepnya untuk menghitung perusahaan itu laba atau rugi. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan secara sederhana, secara menyusun. Kalau kemarin kan hanya contoh bentuk laporannya, sekarang menyusun. Kita langsung kepada laporan-laporannya. Ada 4 ya, ini 4 sebagai laporan utamanya. Yang pertama, laporan laba rugi. Kita bikin dulu namanya, nama perusahaan, terus jenis laporannya, kemudian periodenya. Kemudian dari transaksi tadi, dari transaksi A, B, C sampai tadi apa? H ya, sampai H. Ini ternyata ada satu transaksi yang memiliki pendapatan, yaitu pendapatan jasa sebesar 7.500.000. Nah, kita tulis di sini. Pendapatannya kita tulis 7,5. Kemudian dari transaksi-transaksi itu tadi perusahaan membayar beban-beban operasi. Tadi ada kita sebutkan beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan ya. Ada ini utilities, itu maksudnya beban air tadi ya, sama beban listrik. Ya, kita jumlahkan semua. Angka-angkanya kita jumlahkan sehingga total dari bebannya adalah 4.450.000. Kita bandingkan nih, pendapatannya 7,5 juta, total bebannya 4.450.000, sehingga ada selisih 3.050.000. Nah, 3.050.000 ini adalah laba bersih. Karena apa? Karena pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya, sehingga perusahaan ini itu mendapatkan laba yaitu 3.050.000. Nah, pendapatan laba inilah yang akan kita bawa ke dalam laporan perubahan modal ini, yang akan menambah modal perusahaan. Karena jika perusahaan itu laba, maka modal perusahaan akan semakin bertambah. Jika perusahaan rugi, itu maka perusahaan modalnya akan semakin berkurang atau mengecil. Oke, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan modal. Yang pertama kita tulis dulu modal Tuan Arif, modal awal Tuan Arif itu adalah 0. Karena baru pertama kali membuat usaha, jadi modal pertamanya masih 0. Kemudian di dalam tengah perjalanan usaha itu Tuan Arif itu menginvestasikan uangnya 25 juta. Kita tulis 25 juta. Kemudian tadi dari laporan laba rugi, perusahaan laba sebesar 3.050.000, sehingga dari modal awal 25 juta karena ada laba, maka modalnya bertambah. Sehingga modal akhir itu sehingga ada penambahan modal sebesar 3.050.000 dari keuntungan tadi, dari laba tadi, sehingga modalnya 28.050.000. Nah, ternyata Tuan Arif itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tadi kan, di poin yang paling akhir ya, di poin H, yaitu dikurangi, yaitu adanya penarikan uang sebesar 2 juta, sehingga terjadi pengurangan modal. Maka kenaikan modalnya adalah 26.050.000, sehingga ini menjadi modal akhir. Nah, modal akhir Arif, Tuan Arif pada akhir bulan itu sebesar 26.050.000. Ini sama dengan angka yang kita buatkan pada persamaan akuntansi yang tadi. Pada poin terakhir di saldo terakhir itu menyebutkan modal Arif adalah 26.050.000, dan ini harus sama. Karena persamaan akuntansi itu adalah untuk mencatat prosesnya, kemudian laporan keuangan itu disusun di akhir, dan laporan keuangan ini disusun berdasarkan proses dari persamaan akuntansi. Jadi ini sebuah proses ya. Oke, selanjutnya uang modal akhir ini sebesar 26 juta ini nanti akan kita tarik, akan kita bawa ke dalam
neraca. Kita lihat neracanya. Nah, ini neraca. Ada account service, kemudian ada neraca. Nah, di neraca ini kita susun sama persis dengan persamaan akuntansi tadi. Kita coba perhatikan pada saldo akhir bulan atau saldo akhir pada poin terakhir, poin H ya, GH ya, poin H. Poin terakhir di sana ditampilkan di sisi aset atau aktiva ya. Aktiva atau aset ini di situ menampilkan ada akun kas sebesar saldonya 5.900.000. Kita tulis di sini. Nah, kemudian yang kedua ada akun perlengkapan di situ saldonya 550 kita tulis. Kemudian ada akun tanah sebesar 20 juta. Kemudian kita total asetnya menjadi 26.450.000. Selanjutnya di kewajiban, ini maaf bukan utang dagang ya, ini harusnya utang usaha. Utang usaha ada saldo 400.000. Kemudian ada modal arif 26.050.000. Sehingga kalau ditotal 26.450.000 pada sisi kewajiban dan ekuitas. Kemudian pada sisi aset juga sama 26.450.000. Seimbang atau sama. Nah, neraca ini juga harus sama atau seimbang antara sisi aset dengan sisi kewajiban dan ekuitas. Karena neraca itu kan timbangan artinya ya. Kalau dalam bahasa kita itu kan timbangan neraca. Jadi harus seimbang. Nah, angka-angka ini diambil untuk menyusun neraca ini tadi diambil dari saldo terakhir pada persamaan akuntansi pada poin H. Nah, pada kasus ini pada poin H terakhir. Kemudian yang terakhir ini adalah yang ketiga, maaf. Angka 26 juta ini nanti masuk ke laporan perubahan modal. Tadi sudah ya laporan perubahan modal ya. Ini kebalik nih. Oke. Selanjutnya terakhir laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu untuk mengetahui kasnya itu bertambah dari mana, berkurang kemana. Di mana arus kas itu dibuat dengan 3 tahap. Yang pertama tahap yang A ya, kita tulis A di sini adalah aktivitas operasi. Kemudian tahap yang kedua, tahap B, aktivitas investasi. Dan tahap yang ketiga adalah tahap C ya. Ini C adalah tahap pendanaan. Jadi kita akan masukkan kas bertambah pada aktivitas operasi berapa, kas berkurang pada aktivitas operasi berapa. Nah, pada aktivitas operasi atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Ada penambahan kas, yaitu dari pelanggan 7.500.000 yang berasal dari pendapatan jasa pelanggan. Kemudian perusahaan juga melakukan pembayaran-pembayaran ya untuk pembayaran beban dan membayar hutang. Nah, kita jadi pembayaran beban dan hutang kita jumlahkan senilai 4.600.000. Jadi pada aktivitas operasi kas itu berasal dari pelanggan 7,5 juta dan juga berkurang berkurang sebesar 4.600.000 untuk beban-beban dan juga untuk pembayaran utang atau kreditur. Sehingga arus kas pada aktivitas operasi sebesar 2.900.000 ini. Dari 7,5 juta dikurangi dengan 4.600.000. Ini dikurangi ya. Selanjutnya pada aktivitas investasi. Nah, kebetulan pada aktivitas investasi ini perusahaan tidak memiliki penambahan investasi dari pemilik maupun tidak ada investasi dari luar. Ya, jadi misalkan orang luar menginvestasikan ke kita itu tidak ada, sehingga penambahannya tidak ada. Yang ada hanya pengeluaran investasi. Yaitu apa? Perusahaan itu melakukan investasi dengan cara membeli tanah. Ya, tanah tadi kan dia membeli tanah 20 juta. Sehingga tidak ada penambahan, adanya pengurangan kas, yaitu pengurangan kas pada pembelian tanah sebesar 20.000. Sehingga di sini karena tidak ada penambahan investasi dari luar, maka di aktivitas investasi bernilai negatif atau dalam kurung sebesar 20 juta. Kemudian di terakhir aktivitas pendanaan, ini adalah aktivitas yang berupa investasi dari pemilik. Tadi kita lihat di soal transaksi bahwa pemilik menambahkan
investasi awal sebesar 25 juta. Kemudian di akhir periode pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Nah, ini akan mengurangi. Sehingga pada aktivitas atau arus kas pada aktivitas pendanaan itu sebesar 23 juta. Yaitu dari 25 juta dikurangi 2 juta. Ada 25 juta. Sehingga arus kas pada 30 November atau di akhir periode itu sebesar 5.900.000, yaitu dari 2.900.000 dikurangi dengan 20 juta ditambah dengan 23 juta. Jadi rumusnya ini adalah ditambah semua. Tapi karena pada kasus 20 juta ini dia di dalam kurung atau dengan nilai negatif, maka akan mengurangi sehingga saldonya menjadi 5.900.000. Dan angka ini 5.900.000 ini harus sama angkanya dengan angka pada neraca ini. Dan juga harus sama dengan angka pada saldo kas pada persamaan akuntansi. Nah, ini adalah contoh-contoh, ini sama dengan saldo kas. Ini adalah contoh transaksi dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi, kemudian kita susun menjadi laporan keuangan secara sederhana. Ini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan untuk teman-teman yang belum jelas bisa ditanyakan.